Kisah Nabi Hud dan angin kencang mematikan untuk kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi dan Rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud, surat ke-11. Hud diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab, sesuai dengan Al-Ahqaf. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan kepada kaum Ad. Namun, kekayaan yang diberikan kepada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Syamud, Syadah dan Al-Habah. Maksiat pun ikut bermaharajalela. Allah lalu mengutus Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Berikut bunyi daripada surah Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Alih-alih percaya kepada Hud, kaum Ad justru melemparkan cemoh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sabar, Hud menghadapi segala caci maki yang diberi untuknya. Hud tetap tidak gentar menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahawa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum Ad justru balik menantang Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Dikutip dari Nabi Hud alaihissalam, sang penyuruh untuk kaum Ad, karya Testriono dan tim Divaro. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kepada kaum Ad, Hud menunjukkan kekeringan adalah azab Allah. Namun, kaum Ad tetap tidak percaya pada peringatan Hud dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Lalu, Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun, awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandungi azab yang pedih. Berikut berbunyi terjemahan dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir, sehingga mereka menjadi tidak tampak lagi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Berikut bunyi terjemahan surah Al-Ahqaf ayat 25. Tidak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah dan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini.